A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyaghfira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kanas qaryatun amanat fanafa'aha aymanuha illa qaum Yunus. Lamma amanu kasabna anhum adabal khizin fil hayatid dunya wa mata'nahum ilahin. Al-ayah sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama dan harus kita utamakan, selalu kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berlimpah kasih sayangnya selalu kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kenikmatan iman, ihsan serta Islam kita, sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan sholat zuhur berjamaah yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita habibana wa syafi'ina wa dukhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Materi yang akan saya bahas pada siang hari ini yaitu tentang kisah dari Nabi Yunus dan kisah dari Nabi Soleh. Ya, Nabi Yunus dan Nabi Soleh. Apa yang kita ketahui tentang Nabi Yunus? Ada yang tahu kisah Nabi Yunus? Ke telan paus. Ya. Yang ditelan Paus. Kenapa gerangan demikian terjadi? Ya, jadi kisahnya itu Nabi Yunus pundung, baper. Kenapa? Karena umatnya ngeyel, pada ngeyel, ya, pada nggak mau dengerin dakwah dari Nabi Yunus. Ya, dimana dalam tafsir Ar-Razi dijelaskan bahwasanya Nabi Yunus ini hidup di kota Niniwe yang tepatnya di Irak. Ya, ketika itu Nabi Yunus sedang berdakwah. Ya, sedang berdakwah tapi tidak ada yang mau mendengar dakwahnya. Habis itu baper, pundung, dan akhirnya diuji oleh Allah, ditempatkan di mulut paus. Nah, selama Nabi Yunus dalam perut ini kurang lebih 40 hari. 40 hari dalam perut paus. Nah, pas udah tahu Nabi Yunus ditelan oleh paus, maka pada saat itu penduduk dari kota Niniwe atau dari orang Irak itu atau umat yang didakwahi oleh Nabi Yunus itu merasa khawatir, takut. Tahu kenapa? Takut akan diazab oleh Allah. Maka mereka pun berdoa untuk keselamatan Nabi Yunus dan berdoa agar tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika 40 hari dalam perut paus tadi, alhamdulillahnya Nabi Yunus keluar dari perut si paus. Dan Nabi Yunus ini adalah salah satu-satunya nabi ya yang berhasil mendakwahi seluruh kaumnya untuk memeluk tauhid. Ya, walaupun harus ada kejadian baper dulu ditelan oleh paus dulu. Ya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Yunus, Allah berfirman, "Falaula kanas qaryatun amanat fanafa'aha aymanuhum illa qaum Yunus." Mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang segera beriman sehingga imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus?
lamma amanu kasafna anhum adabal hiji fil hayatid dunya wa mata'nahum ilahin. Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan hidup sementara kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Ya, satu-satunya nabi ya yang berhasil mendakwahi kaumnya adalah Nabi Yunus. Ya, walaupun harus baper dulu. Ya, namanya orang ngajak nih, ayo, dakwah nih, masuk Islam nih. Dengan berbagai cara, tetap nggak masuk. Ya, kita aja kadang kesel. Ayo, main bola, mabul. Nggak ada yang main bola. Kita kesel sendiri. Nah, seperti itu juga ya Nabi Yunus. Ya. Kemudian kisah dari Nabi Soleh. Ya, Nabi Soleh ini punya umat yang keras kepala banget. Batu. Nah, padahal Nabi Soleh ini adalah nabi aja namanya udah soleh. Ya, nabi yang dari kecil sudah bertakwa, sudah bertauhid, sudah beribadah. Ketika itu Nabi Soleh ya diberikan mukjizat. Ya. Jadi umat Nabi Soleh ini ada namanya kaum Samud. Ya, kaum Samud. Kaum Samud. Siapa kaum Samud? Adalah kaum yang tinggal di daerah Al-Hijr antara Hijaz dan Syam. Ya, atau sekarang wilayahnya disebut Madain Soleh atau Arab Saudi. Kemudian Nabi Soleh ini ya ketika diangkat menjadi nabi ya supaya manusia ini percaya bahwasanya Nabi Soleh itu adalah seorang nabi, apa mukjizatnya? Yaitu dia bisa ya mukjizatnya adalah ketika itu ada celah batu yang besar, kemudian dengan mukjizatnya keluarlah unta dari belah batu yang dipegang oleh Nabi Soleh. Ya, keluar unta betina yang sedang hamil. Ya. Kemudian dalam aturan ya Nabi Soleh bilang kepada umatnya bahwasanya unta ini harus dijaga baik-baik. Ya, jadi ada sumur pada saat itu ada sumur besar di mana aturannya sumur ini boleh diminumi sehari oleh unta, sehari kemudian oleh umatnya. Terus sepanjang sampai seterusnya. Nah, pada saat itu umatnya Nabi Soleh ini berkhianat. Ya, setelah udah dikasih mukjizat, udah tetap aja nggak percaya. Bahkan mukjizat yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Soleh, si unta ini akhirnya disembelih oleh para kaum orang Samud. Ya, Samud nama kaum Nabi Soleh itu namanya kaum Samud. Ya, karena pada saat itu mengenalnya kabilah-kabilah. Ya, kelompok-kelompok. Ada kaum Samud, ada kaum Lut, segala macam banyak. Ya. Nah, pada saat disembelih si unta tadi, ya akhirnya Allah memberikan azab kepada umat Nabi Soleh. Nah, udah diperingati bahwasanya si unta ini harus dijaga benar-benar, jangan sampai dibunuh, apalagi disembah. Ya, ada juga yang nyembah, makanya ya kalau sekarang kan kita tahu ya ada dari golongan orang India. Ya, itu namanya sapi itu harus diistimewakan, nggak boleh dimakan. Sampai sekarang tabiat itu, peraturan itu sampai sekarang dilaksanain tuh sama orang-orang India. Kalau misalnya lihat di India ya, di posting macam sapi itu udah kayak kucing, dibiarin aja.
Mau tinggal di mana, mau berak di mana, mau makan di mana, biarin aja. Yang penting sapi itu nggak boleh disembelih. Bahkan disembah-sembah, kotorannya dipegang-pegang ya itu di orang-orang India. Ya, jadi dari kisah tadi, ya kisah Nabi Yunus dan Nabi Soleh. Ya, kalau Nabi Yunus, ketika Nabi Yunus marah atau baper ya karena Nabi pun hanya manusia biasa. Pada saat itu mikir kaumnya, kalau misalnya Nabi Yunus nggak balik lagi kembali ke kaumnya, ya khawatir akan ada azab yang diberikan kepada kaum Nabi Yunus. Tapi akhirnya selama 40 hari Nabi Yunus dalam perut, ya Nabi Yunus karena masyarakatnya, karena kaumnya pada ngedoa untuk kebaikan dari Nabi Yunus, akhirnya dimaafkan, tidak jadi diberikan azab. Ya, coba kalau misalnya kaum Nabi Yunus itu membangkang atau senang, otomatis kena azab juga. Nah, karena di riwayat itu dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya salah satu kelompok atau kaum yang selamat dari azab Allah hanya umat dari Nabi Yunus. Sedangkan Nabi Soleh ya sudah diberikan pertanda mujizat, tetap aja nggak percaya. Nah, jadi ya kita sekarang juga memang seperti itu kenyataannya. Ya kita ditampakkan, ya manusia sekarang itu ada orang yang percaya, ada yang tidak percaya. Begitupun dari dulu sampai sekarang Al-Quran sudah menjelaskan. Nah, mudah-mudahan demikian materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.